meninggal. Keluarga pun begitu. Kalau jantungnya sehat, ya jantungnya sehat, insya Allah ya sehat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan begitu. Harapannya kan memang seperti itu. Nah, dampaknya juga dahsyat ini kalau kita ada kurikulum dalam keluarga, kemudian kurikulum ini juga akan berfungsi sebagai pengendali, sebagai pemandu, dan juga menjadi kunci bagi keberhasilan pendidikan dalam keluarga. Maka kita lihat ya bagaimana kurikulum dalam masing-masing keluarga itu tentu punya kekhasan yang berbeda-beda. Tapi setidaknya kita akan melihat rambu-rambu apa yang harus ada dalam kurikulum kita. Nah, kurikulum ini sesungguhnya kan memfasilitasi, memberi pengalaman hidup pada anak secara utuh, ya, dari sejak lahir hingga anak itu mukallaf atau akil balik, dia bisa diberi hukum, bisa mempertanggungjawabkan segala tingkah lakunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kurikulum itu mencakup semua pengalaman anak di bawah bimbingan orang tua, baik langsung maupun tidak langsung. Semua kesempatan yang tersedia, ya, semua kesempatan yang tersedia. Apalagi kalau saat begini ya, ini anak saya itu hampir kayak tidak pernah keluar tuh ada ya, artinya hanya di rumah aja nggak pernah keluar sama sekali. Ya isinya sekolah yang ngelupeke dari depan ke belakang, dari belakang ke atas, ke dalam, ke kanan, ke kiri, dan lain sebagainya. Ya, tapi kesempatan yang tersedia itu semuanya terikat dalam kurikulumnya. Kalau di dalam rumah apa yang nggak boleh, apa yang boleh, dan lain sebagainya. Nah, perencanaan ini terkait semua pengalaman yang akan ditemui dan didapatkan anak dalam keluarga. Nah, kalau seperti ini sebenarnya kurikulum itu ringan saja kan? Ya memang keseharian begitu, tapi semuanya by design gitu ya. By design. Siapa yang menyusun kurikulum? Nah, yang menyusun kurikulum itu kalau untuk awalnya memang ibu sebagai gurunya ini bersama kepala sekolah. Kepala sekolahnya siapa? Ayahnya. Nah, ini Bapak kepala sekolah. Ya, kepala sekolahnya itu ya bapak ya, ayah, kemudian guru itu tidak sekedar pelaksana, tapi guru di sini juga mendesain bersama kepala sekolahnya gitu. Lalu pada saat anak-anak sudah mulai ada gitu ya, ini kan kurikulum itu juga akan mendengarkan kebutuhan mereka. Jadi ada saatnya mungkin setahun sekali setelah dilihat perkembangannya, kemudian nanti redesain kurikulum gitu ya. Jadi yang ada redesain kurikulum itu tidak hanya pada Kaprodi saja, tapi di rumah pun begitu. Tapi sekali lagi pelaksanaannya luas ya, sangat luas. Ketika anak-anak sudah ada, anak-anak diajak untuk menyusun bersama kurikulum yang ada dalam rumah kita. Ya baik, karena kenapa ya satu hal yang tidak boleh gagal ya. Mungkin kalau hal lainnya kalau gagal bisa dilakukan kembali lah. Kalau ini satu hal ini apa itu? Mendidik anak. Lah kalau sampai satu hal ini gagal, anak-anak nggak bisa diajak mundur, bayi lagi nggak bisa kan. Jadi mereka ya terus tumbuh, tiba-tiba dewasa. Kita akan kehilangan ketika loh ini sepertinya anak saya ini tumbuh besar tapi kok ya nggak ada mirip-miripnya dengan saya. Seakan-akan begitu.
Tapi kalau kita pantau dari awal, ini kemiripan itu tidak hanya pada fisik ya. Kalau fisik ya kadang-kadang kalau anak itu ada yang kecenderungannya dengan ayahnya, ada kecenderungannya dengan ibunya, begitu ya. Kalau saya kata Bu Anis itu anak saya banyak yang copy paste dari ayahnya, itu dari sisi fisik copy paste-nya itu. Tapi kalau dari hobi, dari perilaku, dari apa yang mereka pelajari tidak tidak jarang ternyata banyak kemiripan juga dengan ibunya. Termasuk misalnya kalau anak itu kecenderungan ketertarikan terhadap bahasa, ya itu tidak itu begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu hal yang tidak boleh gagal dalam mendidik anak ini minimal kita upayakan. Karena nggak mungkin anak-anak kembali lagi ya sudah kalau gitu saya susun ulang ke belakang kalau dari mulai kecil begini begini begini. Ya, ini waktu terus berjalan, makanya kesempatan yang bagus kalau barangkali di antara para jamaah Zoom ini ya, ada yang misalnya kebetulan belum diamanai ini sudah tertata, sudah mulai ditata kurikulumnya, nanti tinggal tinggal menjalankannya saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah sering kita dengar ya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, ya. Redaksinya bermacam-macam, ini saya ambil yang ini, hatta yu'ribu anhu lisanuhu fa abawahu yuhawwidanihi au yunasanihi au yumajjisanihi. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, sehingga ia kemudian fasih berbicara dan kedua orang tuanya lah yang menyebabkan ia berubah Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nah, kalau membahas ini sesungguhnya ini sudah sak pengajian sendiri. Bahas tentang fitrahnya sendiri. Maka saya tidak mengartikan langsung fitrah itu suci seperti yang ada di situ. Karena fitrah itu banyak banyak makna ya, termasuk Islam. Anak itu terlahir dalam keadaan Islam. Maka di situ kita lihat kan tidak ada perubahannya menyebabkan ke Islam gitu kan enggak. Tapi memang dia lahir fitrahnya itu sudah beragama Islam, mengakui keesaan Allah. Oke, hari ini kita tidak sedang bahas itu lebih detail, tapi yuk kita lihat konsekuensi yang lainnya. Ada warning dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di sini waliyakhsyalladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Tidaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi di belakang mereka adalah anak-anak yang lemah, dzurriyyatan dhi'afa. Anak-anak yang lemah yang mengkhawatirkan, khafu 'alaihim. Yang mengkhawatirkan itu banyak hal ya, yang jelas terkait dengan masa depan mereka, masa depan di dunia maupun masa depan di akhiratnya. Itu mengkhawatirkan, maka falyattaqullah, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Cukuplah salah satu ayat ini yang saya ambil ini menjadi bagian dari warning kepada kita semuanya. Wal yakhsyalladzi ini hendaklah takut kalau kita meninggalkan generasi di belakang kita ini yang mengkhawatirkan. Artinya apa? Harus kita desain minimal sebagai manusia mengupayakan supaya pada saat kita meninggalkan generasi di belakang kita ini bukan generasi-generasi yang lemah,
yang lemah imunnya atau kesehatannya, yang lemah imannya apalagi, dan yang lemah lainnya. Ya, jadi ya kalau bisa itu imannya kuat, sehat ya, kayak yang kemarin sempat kita bahas itu generasi emas yang cerdas, yang sehat, cerdas, kreatif gitu ya. Insya Allah itu juga menjadi bagian dari bekal ini upaya ke sini. Ya, Bapak Ibu sekalian, keep smile. Ya, tetaplah tersenyum, nggak usah tegang dulu. Kita lihat yuk 8 rambu-rambu kurikulum dalam keluarga. Rambu-rambu di sini ya, ada rambu-rambu yang bersumber dari nasihat Luqmanul Hakim yang dikisahkan dalam Al-Qur'an ya. Ini yang saya kira seringkali Bapak Ibu sekalian sudah mengkajinya. Kita coba untuk mengkonstelasinya menjadi sebuah kurikulum di keluarga masing-masing. Rambu-rambu artinya sesuatu ini pastinya harus ada gitu ya. Jangan sampai rambu-rambu ini terlepas. Meskipun pengembangannya itu terserah pada keluarga masing-masing. Apa itu? Yang pertama rambu-rambunya adalah mengajarkan nilai-nilai tauhid. Jangan sampai dalam keluarga kita, keluarga Muslim, ini tidak mengajarkan nilai-nilai tauhid dalam keluarga. Ini satu hal yang prinsip dan rambu-rambunya yang pertama itu. Dan ini penjenengan sekalian bisa membuka dalam Al-Qur'an surat Luq ayat 13. Ya, di sana jelas sekali disampaikan, mungkin nanti bisa dilihat ya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ini saya bacakan terjemahnya. Ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi ini nilai tauhid. Jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita mempersekutukan Allah baik dari sisi ucapan maupun perilakunya. Maka ini rambu-rambu yang harus dijabarkan berikutnya dalam keluarga. Yang kedua, rambu-rambu yang kedua adalah berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini pesan ini disampaikan dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14 ya. Yang artinya di sini dan kami perintahkan kepada insan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bapak Ibu sekalian, berbakti kepada orang tua ini memang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana mereka bisa berbuat baik kepada orang tua, bukan semata-mata kita ini minta dihormati, minta membuat mereka berbakti seperti itu semata-mata karena kepentingan kita, bukan. Tapi ini memang perintah Allah. Dan artinya anak-anak memang harus kita ajarkan. Kalaupun dalam tahapan-tahapan perkembangan mereka ya, kalau menurut Sayyidina Ali di awal-awal itu anak ibaratnya kayak raja misalnya. Apa-apa malah kita yang melakukan untuk mereka. Tapi sesungguhnya ke depannya memang mereka lah yang harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kedua orang tuanya. Sebagaimana kita juga harus terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, rambu-rambu yang ketiga ini tidak boleh saya kembangkan panjang-panjang ya. Ternyata saya lihat jamnya ya terus berjalan berlari. Rambu-rambu yang ketiga nanti kita kembangkan dalam diskusi ya. Rambu yang ketiga adalah syukur nikmat. Ya, mensyukuri nikmat
belum saya tuliskan. Ini sebagaimana dalam Quran surat Luqman ayat 14. Ya, bersyukur terkait dengan nikmat karunia Allah, ya bersyukur di situ bisa yang pertama bersyukur kepada Allah, ya. Bersyukur kepada Allah. Di sini dalam Luqman disampaikan, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Nah, jika kita menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu. Termasuk di sini ya segala hal anak-anak diajarkan untuk selalu bersyukur kepada Allah dari setiap nafas yang kita miliki, dari setiap kenikmatan sekecil apapun itu kita ajarkan pada anak-anak kita dalam keluarga kita selalu bersyukur. Termasuk salah satunya sering mengungkapkan dalam ungkapan alhamdulillah. Itu juga bagian dari kurikulumnya gitu ya. Bagaimana kita bersyukurnya itu termasuk dengan cara beribadah, melakukan hal-hal yang terbaik. Tapi yang kelihatan langsung tampak saya mau duduk ya setelah capek bekerja, itu saya sering mendengar dari orang tua saya itu duduk itu sambil alhamdulillah. Akan berbeda kita ketika kita melihat orang-orang yang tidak tahu tentang itu ya, tentang pentingnya kita bersyukur dengan di situ kurikulum bagi keluarga kita, duduk langsung waduh kesel misalnya. Wah, akeh gawean misalnya gitu. Tapi ini secapek apapun dan anak melihat itu, duduk langsung alhamdulillah. Capek emang capek, tapi kan di situ nilai Allah wis iso lungguh. Alhamdulillah sudah bisa istirahat. Ibaratnya kan begitu ya. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, keempat. Jadi rambu-rambu yang keempat di sini kesadaran adanya pengawasan yang melekat. Nah, ini yang luar biasa. Kalau dalam kurikulum keluarga kita itu ya, itu kita lakukan ini, insya Allah pada saatnya nanti mereka berpisah dari kita, itu seakan-akan sudah ada pengawasan yang melekat. Sepertinya tidak ditekan begini begitu, nggak ada aturan yang banyak ngedabiah gitu ya. Tapi anak ini punya keterikatan itu ya, punya keterikatan di mana meskipun jauh dari orang tua ya, misalnya pisah di mana anak harus ngekos misalnya atau harus belajar di pesantren. Kalau belajar di pesantren kan memang masih terus terawasi ya. Tapi misalnya ngekos misalnya, ini sudah mulai hal-hal yang semacam ini akan terbukti gitu. Akan terbukti nilai-nilai kurikulum yang sudah diajarkan dari rumah itu seperti apa. Nah, ini. Jadi kesadaran yang melekat ini, waskat ini diperoleh pada saat keimanannya memang benar, gitu ya. Semangat beramal dengan senang, gitu. Dimanapun berada. Maka prinsip-prinsip itu bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Misalnya dimanapun bumi Allah. Itu kan kelihatan sederhana ya. Kelihatannya sederhana, tapi ternyata dalam pelaksanaan tidak semua orang tua mampu menghayati dari kata-kata yang bumi ini milik Allah. Kalau diteruskan kan dimanapun kamu akan tetap dipelihara oleh Allah, diawasi oleh Allah dan lain sebagainya. Nah ini rambu yang keempat ini ada dalam Quran surat Luqman ayat 15 dan 16. Nah, nanti Anda bisa baca sendiri terkait dengan hal ini ya, biar ada ruang yang enak untuk diskusi. Karena ini maaf ya, secara pribadi saya merasakan betul bagaimana ketika
pertama kali merantau ke Jogja gitu ya. Hari pertama itu loh yang saya jujuk istilahnya. Hari pertama saja sudah langsung ikut di TPA misalnya. Itu ada keterikatan untuk dimanapun bumi Allah, apa yang bisa kita lakukan, hal-hal yang baik terus kita lakukan, ya beramal dengan senang. Kemudian ya tetap dengan optimis dan merasa bahwa Allah selalu mengawasi kita. Dan bahkan saya dulu orang tua, dan bagi kami waktu itu nggak pernah pergi kemana-mana, sekalinya pergi perjalanannya semalam suntuk gitu. Ya 12 jam waktu itu. Sekarang ini ya mungkin bisa berkurang, bisa jadi lebih karena kemacetan, bisa jadi begitu. Ya baik. Yang kelima, rambu-rambu yang kelima terkait dengan menegakkan sholatnya. Terkait dengan menegakkan sholat ini satu hal yang prinsip yang penting sekali. Dan ini harus menjadi atmosfer dalam keluarga Muslim. Jangan sampai dalam keluarga Muslim itu sholat sendiri-sendiri, nggak ngajak-ngajak istilahnya. Oh tiba-tiba sudah sholat sudah. Ini loh, kok nggak ngajak-ngajak? Itu kalau sudah menjadi bagian dari iklim yang kita bangun, kurikulum yang ada dalam keluarga kita, maka rasanya kalau mau sholat kok keluarga kita yang ada masih duduk-duduk, masih nonton TV misalnya, itu rasanya kan nggak enak sekali. Yuk sholat, di pause kayak apa kayak gitu ya. Dan itu kemudian kita lakukan sholat bersama. Termasuk apalagi ya kalau sekarang ini lebih banyak di rumah, maka ya hampir bisa dikatakan mungkin 5 waktu atau setidaknya 3 waktu itu bersama keluarga ya. Kalau saya kadang-kadang ya hampir 5 waktu ya, karena di kantor pun saya makmum pada Bapak Kepala Sekolah saya ini, gitu. Itu ya. Jadi kecuali ketika beliau ke masjid ya, berarti sholat jamaah dengan yang lainnya. Nah, disiplin dan terjaga sholatnya ini akan memperkokoh agamanya. Ini harus menjadi sesuatu kurikulum wajibnya kalau menurut saya dalam keluarga itu. Bagaimana kita saling menguatkan, saling mengingatkan, jangan rajin sendirian, tapi memang harus mengajak keluarga. Bagaimanapun sholat ini bagian dari amal perbuatan yang dihisab di awal, katanya kan begitu. Ya, kita meyakini itu sehingga artinya orang-orang yang kita sayangi, keluarga-keluarga kita itu ya harus kita ajak untuk bersama-sama menegakkan sholat. Gitu ya. Maka menjadi aneh ketika semua di rumah tapi nggak ada sholat berjamaah di situ. Itu hal yang yang aneh menurut saya. Jadi rambu-rambu yang kelima itu ada dalam Quran surat Luqman yang artinya di sini laksanakanlah sholat. Sholat itu sendiri merupakan nasihat yang penting ya, karena as-sholatu aimaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kita bisa bayangkan ketika tiangnya itu keropos, tiangnya itu goyah, maka keluarga itu juga bisa lama-lama goyah. Makin lama tidak saling menyayangi, tapi saling jauh meskipun satu rumah. Gitu ya. Itu hati-hati. Sudah mulai dirasakan hal-hal yang seperti itu, ayo dimulai. Kita tegakkan sholat dalam keluarga kita. Kalau tidak memungkinkan untuk tegaknya sholat dengan berjamaah 5 waktu misalnya, maka bisa jadi mungkin sholat malamnya, mungkin sholat duhanya, dan lain sebagainya. Ada kebersamaan beribadah di situ. Jadi nilai-nilai ibadah-ibadah mahdhoh itu kita harus memastikan dalam keluarga kita itu bisa dilaksanakan gitu ya.
tentu saja di sini rambu-rambu terkait dengan penegakan sholat ini juga terkait dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Ini diambil sebagai tonggaknya karena untuk yang lainnya di sini saya kira bisa include kewajiban terkait dengan hal-hal yang lainnya. Misalnya puasa itu kan karena tidak setiap hari ya puasanya, tapi itu bagian dari yang harus ada dalam kurikulum keluarga kita. Ya, terkait dengan hal ini sebagai menegakkan sholat itu bagian dari yang dihisab awal itu banyak hadis yang mendukung tentang hal itu, tapi tidak perlu saya perpanjang. Kita lanjutkan dulu pada rambu-rambu yang keenam. Ya. Bapak Ibu sekalian, dalam kurikulum pendidikan keluarga itu juga kalau kita perhatikan rambu-rambu yang keenam ini dalam pesan Quran surat Luqman ayat 17, di situ ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, artinya kalau saya melihat di sini pentingnya penanaman kesolihan sosial sebagai wujud atau indikator penting sebagai umat terbaik ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Jadi di situ kita menanamkan kepedulian ya. Tidak hanya pada keluarga kita tapi anak-anak juga diajarkan untuk bisa peduli terhadap orang lain, lingkungan sekitar, termasuk kepedulian terhadap nilai-nilai dakwah. Alhamdulillah ini tadi malam itu jadi paginya seminar nasional, kemudian sorenya itu rapat yayasan ya, rapat pengurus yayasan. Kemudian di rapat yayasan itu termasuk kita sudah membahas bagaimana keprihatinan kita sebagai para aktivis dulunya ya, para aktivis muda yang sekarang sudah menjadi mulai tua. Itu kemudian membicarakan keterkaitan dengan dakwah, dengan pengkaderan gitu ya. Maka akhirnya para keluarga di yayasan sendiri punya satu tekad bersama, ayo sekarang mulai kita libatkan anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan dakwah di yayasan. Kalau hal yang baik itu kan bukan masalah apa istilahnya itu, keluarganya. Ini justru kalau hal-hal yang baik itu kita harus melibatkan keluarga. Dan tadi malam langsung ditindaklanjuti, alhamdulillah ya. Kalau di keluarga kami sendiri langsung setelah sholat jamaah maghrib itu biasanya langsung ngaji bersama gitu. Tapi sesudah ngaji biasanya terus mereka dengan aktivitas sendiri-sendiri. Tapi tadi malam langsung menindaklanjuti setelah ngaji, anak-anak dikumpulkan, diajak berbicara terkait dengan bagaimana supaya mereka terlibat dalam kegiatan dakwah, kegiatan leadership yang mereka ini karena di kader. Ya, sebenarnya arahnya ke sini untuk penanaman kesolihan sosial juga, amar ma'ruf nahi mungkar pada saatnya nanti. Maka ini harus dibangun leadership dalam diri mereka. Kenapa? Karena kuntum khaira ummatin ya. Ini sebagai umat terbaik lek meneng wae. Ya, kalau hanya diam tidak mengambil satu langkah tindakan yang baik yang bisa memberikan kemanfaatan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, maka di mana posisi sebagai khaira ummah di situ? Apa hanya akan menjadi buih saja? Tentu tidak ya, mudah-mudahan. Nah, ini ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian rambu-rambu yang ketujuh ya. Pada rambu-rambu yang ketujuh di sini ada dalam surat Luqman yang artinya ya.
Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ini ya, bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Dari rambu-rambu ke-6 tadi juga di surat Luqman ya, ayat 17. Lah ini ayat itu juga terkait dengan sabar. Sabar di sini adalah pengendalian hawa nafsu. Sabar dalam beribadah, sabar dalam menerima cobaan, termasuk ini bisa terlihat loh kesabaran ini dari apa yang kita ucapkan. Ya, apa yang kita ucapkan termasuk apa yang kita hadapi era pandemi ini. Itu. Jadi bukan dengan mengucapkan hal-hal yang kurang baik menanggapi pandemi ini, sabar piye meneh misalnya, gimana lagi wong keadaannya kayak gini ya, ini saya kira harus direvisi sabarnya kalau seperti itu. Sabar ya kita memberikan komentar yang positif. Mungkin ini memang ada hikmahnya di balik ini semuanya. Semuanya harus sabar ya nak, misalnya. Ya banyak hal lah. Nah, sabar mengendalikan diri dan menahan hawa nafsu ini juga dapat menyelamatkan dari musibah. Ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris shabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Gitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini makin berlari waktunya, alhamdulillah sampai dengan rambu yang ke-8. Nah, mudah-mudahan dengan rambu 1, 2, 3 hingga 7 itu kemudian kita jelang namanya kesuksesan, maka pada saat kita menjadi orang yang sukses, jangan sampai ada takabur. Nah, ini sudah dipesankan. Jadi tatanannya itu kalau kita amati, Masya Allah, ternyata itu ya tertata dari ayat 13 sampai dengan ayat 19 itu kan urutannya enak sekali. Ternyata di akhir itu ya terkait jangan takabur. Ya biasanya orang yang takabur itu kan relatif karena kesuksesan-kesuksesan yang dialami kan. Maka ini rambu-rambu yang ke-8 itu ya saya melihatnya begini, ketika orang itu sudah bisa menjalankan apa yang seharusnya dilakukan dengan baik ya. Kemudian di sana dia menemui kenikmatan-kenikmatan, maka jangan takabur. Menemui kesuksesan-kesuksesan, jangan pernah merasa diri lebih dari yang lain. Gitu ya. Maka di sini saat sukses jangan takabur. Luqman surat 18 sampai dengan 19 artinya. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia, gitu ya. Karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Meskipun ini kalau kita lihat tidak sekedar pada kesuksesan, tapi bagaimana perilaku kita ini tidak menjadi orang yang sombong. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira Pak Syafi'i sudah mulai mau mengingatkan. Sebelum diingatkan, saya akhiri dulu. Nanti kalau ada yang perlu kita diskusikan, saya bersedia untuk kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru qauli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Umi Faizah, Sakim PD, yang sudah memberikan paparan materinya yang sangat menarik tentang kurikulum pendidikan anak dalam keluarga. Tadi mengambil dari surat Luqman dan juga beberapa surat yang lain yang tampaknya memang sudah terstruktur sedemikian rupa dan itu sudah lama sekali begitu ya. Makanya ini sangat menarik dan luar biasa. Namun tentu akan lebih menarik lagi apabila kita buka sesi diskusi untuk pendalaman materi.
Kami persilahkan kepada para partisipan. Oke, Bu Som. Ya, langsung diawali Bu Somiaten, ya. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan maaf agak terlambat karena ibu saya itu udah nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, jadi saya harus ngangkat. Ini tadi saya udah kejar-kejaran tapi tetap nggak nyandak karena badannya udah terasa sakit semua. Jadi habis mandikan harus harus ibaratnya gendong. Jadi saya sendiri, Pak Muslihin tak cari-cari kok habis membersihkan tempat tidurnya dan semuanya kok nggak ada gitu. Jadi mohon maaf, itu satu. Yang kedua, alhamdulillah ini sebenarnya mengingatkan semua mahasiswa Bu Umi yang mengambil mata kuliah Al-Quran Hadis karena itu wajib dihafalkan. Dan saya yakin ini yang dengerin ini semoga sudah hafal semua karena wajib hafal, termasuk Mbak Ilma dan adik-adiknya ini ikut semua juga ini. Mbak Ilma dulu juga hafalan, walaupun saya selaku ibunya karena dosennya, jadi dia juga hafalan itu. Ya, begini Bu Umi, yang saya tanyakan itu begini, jadi kurikulum itu memang luar biasa sudah tertata bagus, ya, namun kelemahannya adalah itu nanti tolong dijawab ini monggo ya, diskusi lah, kita diskusi. Yang penting lagi itu sebenarnya perilaku orang tua. Contoh Bu Umi tadi ke Jogja. Pertama kali yang diingat itu mesti keluarga. Kebiasaan keluarga terekam, termasuk kalau mau tadi ayahnya duduk, alhamdulillah. Termasuk kalau pandemi ini mungkin saya yang paling banyak ucapan alhamdulillah, Bu. Apa-apa alhamdulillah, apa-apa alhamdulillah, walaupun pahit, walaupun saya nggak keluar, ibaratnya belanja aja kadang anak asuh itu. Itu alhamdulillah, alhamdulillah. Lah, rekaman-rekaman itu bagaimana gitu, nggih. Kalau saya rekamannya ya sudah ada, sudah terekam semua di benak saya. Tapi maaf itu, ada beberapa rekaman yang memang itu tidak saya lakukan dan mungkin rekaman yang kurang bagus gitu. Artinya kebiasaan kadang yang kurang bagus, contoh gitu. Kalau kebiasaan di kampung Bu Umi jauh sekali dengan kebiasaan kita. Kalau sudah dari sawah, zuhur gitu, sholat zuhur, habis itu tuh jagongan itu nanti sampai asar, cerita-cerita ngundoworo ke sana kemari. Ini rekaman kami gitu. Tapi saat itu saya mau mengingatkan tuh yang namanya saya masih kelas 2, kelas 1, kelas 3 SD itu ya paling diem, paling saya pergi. Lah, saya kepingin begitu ya. Kalau insya Allah kita tentu sudah beda, ibaratnya waktu-waktu hampir terisi semua itu dari jam ini nanti ngaji, habis itu nanti apa, habis itu apa. Setiap harinya sudah tertata dengan rapih, walaupun kadang juga ada yang meleset. Lah, saya pikir inilah nanti disampaikan barangkali Bu Umi ada pengalaman dan sebagainya begitu gitu ya. Yang paling penting tuh kalau kami itu adalah apa yang dilakukan oleh orang tua. Saya yakin ini anak-anak saya juga nyimak begitu. Mulai dari jam 2:30 ibaratnya sampai nanti jam 10 itu kan dilihat, direkam anak-anak kita semuanya. Bahkan kiprah kita di luar juga direkam gitu. Maka saya yakin ya rekaman itu nanti akan muncul ketika dia nanti sudah mandiri. Mungkin itu, monggo Bu Umi, matur suwun, mewujudkan rekaman yang baik. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih Bu Sam tentang bagaimana keluarga, terutama orang tua, untuk mewujudkan rekaman yang baik bagi anaknya. Dan ini sekalian nyambung pertanyaan dari Bapak Haji Muhammad Zailani, Kepala Sekolah SD Salsabila 12 Seman, yang ada di chat. Bagaimana menancapkan untuk waskat ya, pengawasan yang melekat tadi ya pada anak. Nah ini, monggo bisa sekalian saja. Ya. Baik, terima kasih, satu sharing yang baik sekali ya terkait dengan yang pertama bagaimana dengan rekaman-rekaman. Ya. Bapak Ibu sekalian,
dalam rekaman itu memang bagian dari yang sudah kita kurikulumkan gitu sebagai orang tua. Terlepas dari apa yang sudah pernah kita lalui, mungkin dalam hal ini Bu Som tadi nggih, alhamdulillah ketika Bu Som sebagai orang tua sekarang kan berupaya juga memberi rekaman-rekaman yang bagus. Nah, sebenarnya rekaman-rekaman ini adalah bagian dari hidden kurikulumnya. Kurikulum yang tersembunyi, yang tidak tertulis, istilahnya begitu. Tapi itu sangat-sangat dirasakan oleh seorang anak, gitu ya. Apa yang kita ucapkan, bahkan kalau mohon maaf, obrolan kita bersama pasangan itu menjadi bagian yang menancap juga pada diri mereka. Oh, orang tua saya itu kalau di kantor sepertinya tidak cocok dengan siapa. Oh, kok cocok semua. Oh, ini. Oh, yang di kantor itu baik sekali, gitu ya. Seperti misalnya saja ketika saya ngobrol di rumah itu, ya anak-anak paling dengar. Sehingga misalnya ke kantor, padahal jarang ke kantor ya, ke kantor ketemu Bu Zubaidah gitu. Oh, ini tak Bu Zubaidah. Mungkin mikirnya begitu. Karena apa? Selalu hal positif barangkali yang mereka dengar tentang Bu Zubaidah. Ini tadi dikasih permen Bu Zub misalnya dan lain sebagainya. Itu ya masuk terekam. Pada hal yang kecil maupun yang besar. Jadi itu hidden kurikulum. Ini sudah menjadi bagian dari kurikulum dan metodenya yang di sini adalah terkait dengan keteladanan. Apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang bisa didengar oleh anak, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dirasakan, itu menjadi bagian kalau tadi itu ya terangkai dalam pengalaman yang dialami, kesempatan yang dialami oleh anak. Itu adalah bagian kurikulum dalam keluarga kita yang memang harusnya memang by design gitu ya. Tapi by design ada yang hidden kurikulum dan ada yang memang menjadi bagian yang terus kita sampaikan. Ini gini. Ini seperti ini. Gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Haji Zailani. Ini Bapak, saya pun sering mendiskusikan dengan Pak Adi gitu ya. Gimana ya caranya supaya ini betul-betul anak-anak itu melekat hal-hal yang kita ingin mereka betul-betul apa ya namanya, ada waskatnya itu betul-betul sudah teruji. Terus terang kalau saya kepada anak-anak kami untuk saat ini karena belum ada yang pisah jauh secara yang sesungguhnya, maka itu saya belum bisa membuktikan. Tapi kami berupaya metode yang disampaikan di Lukman itu berupayanya begini. Kalau saya telusuri, saya dulu itu sering sekali dalam masalah apapun ataupun tidak ada masalah, ayah saya itu selalu memberikan cerita, dongeng kepada kami. Waktu itu cerita Bapak itu terkait dengan itu ada binatang yang di bawah batu besar sekali. Binatang itu kecil ya. Orang yang melihatnya itu makanannya dari mana, ternyata ditunjukkan bahwasanya intinya binatang yang kecil bahkan di balik batu yang begitu besar kayak terhimpit pun ternyata Allah tetap memberikan rezeki di situ. Lalu artinya kalau Allah memberi rezeki itu ada dalam pengawasan Allah. Jadi Masya Allah ya, meskipun yang kecil seperti itu, tapi terus mendapatkan cerita-cerita yang seperti itu, ketika dewasa ternyata, oh ini ada toh sebenarnya di hadis, oh ini ada toh ternyata dalam Al-Quran. Tapi ayah saya itu menceritakan dengan sesuatu yang sederhana, karena beliau juga, kalau secara akademis, beliau juga nggak lulus SR. SR itu sekolah rakyat. Tapi cerita-cerita beliau itu nancap sampai akhirnya bumi ini milik Allah misalnya. Terus yakin sekali ketika kita mengambil sesuatu tindakan, tidak akan pernah merasa bahwa langkah nanti gimana, masa depan saya gimana misalnya. Nah, itu ternyata menjadi warna yang sangat kuat
yang saya rasakan gitu ya. Menjadi warna yang betul-betul sangat kuat dalam diri kami. Nah, itu sebagai upaya, saya kira Bapak Ibu sekalian, ya saya pun karena belum ada bukti untuk anak-anak saya belum bisa mengatakan bahwa ini pasti berhasil. Tapi ini pula yang kami lakukan, yang dalam hal ini memang lebih ke kepala sekolahnya, ke ayahnya, yang saya sering ajak sharing dulu itu bapak saya begini misalnya itu saya kira menjadi bagian yang kemudian Bapak Kepala Sekolah ini juga mengambil tindakan mengumpulkan anak-anak, kemudian sering ngajak ngobrol, memberikan cerita, dan itu saya senang sekali, kayak saya bayangkan kecil saya gitu, ya bedanya ya dengan pola yang metodenya sama meskipun polanya berbeda gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu yang nggak bagus itu dikumpulkan, itu ayahnya cerita gitu ya. Itu kadang-kadang yang gampang gampang kecentok, terenyuh itu anak saya yang Alvin itu ayahnya hanya cerita setelah sholat itu aja, itu sudah nangis gitu nggak karuan. Kenapa ya? Karena memang itu cerita itu salah satu hal yang ingin ditanamkan oleh ayahnya kebetulan kepada Alvin meskipun tidak secara langsung karena semuanya juga memerlukan penanaman itu. Saya kira begitu intinya kita berupaya dalam desain yang kita rancang untuk keluarga yang tersembunyi maupun yang memang menjadi bagian dari kita menanamkan visi hidup kepada anak itu bagian yang harus ya. Jangan sampai orang tuanya ini orang-orang yang bersemangat berjihad, kemudian kepada masyarakat dan lain sebagainya, tapi sama sekali tidak menyentuh kepada anak-anak, tidak seperti itu. Kita intinya berupaya dan berdoa, mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini menjadi jalan kebaikan bagi kita, keluarga kita, dan bagi masyarakat kita gitu, orang-orang yang di sekitar kita terutama. Saya kira begitu ya. Ini sifatnya sharing karena begitulah yang saya rasakan. Saya senang sekali menyampaikan hal ini karena ya ini menjadi bagian yang ya bagi saya penting, bagi kami sendiri, dan juga ya ini sifatnya untuk kami dan sharing bersama Bapak Ibu sekalian yang sesungguhnya juga sudah tahu, sudah banyak melakukan juga, mungkin bahkan lebih gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan pada Pak Syafi'i. Terima kasih kepada Bu Umi yang sudah menyampaikan banyak sekali hal-hal yang menginspirasi untuk keperluan kurikulum pendidikan anak dalam keluarga kita. Mudah-mudahan senantiasa memberi manfaat dan bisa kita terapkan dan juga bisa kita tularkan kepada rekan-rekan kita sehingga menjadi jariah yang terus mengalir ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, ini tampaknya waktu sudah cukup dan mohon maaf apabila ada yang hendak bertanya namun karena waktunya sudah terbatas. Jadi pengajian untuk hari ini kita cukupkan dulu. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih terutama kepada Bu Dr. Umi Faizah, SAG MPD yang sudah memberikan ilmunya yang begitu luar biasa dan juga kepada seluruh partisipan Zoom maupun yang ada di YouTube. Insya Allah kita ketemu lagi pada ngaji online yang ke-32 bersama Bapak Dr. Kiai Haji Khairuddin Basori, MSI. Beliau akan menyampaikan terkait dengan manajemen stres pada pembelajaran daring ya. Ini karena masih sangat relevan sekali. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf dari saya selaku moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.